Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas topik dengan judul Accuracy Intensity Analysis of Signals Receiver in a Certain Distance on Two Different Locations. Kami bekerja sama untuk membahas topik ini karena menurut kami topik ini sangatlah menarik dan relevan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Dalam materi ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Riris Windu, kemudian ketiga rekan saya ada Afifah, Mutiara, dan Hanan. Di sini kita membagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada background and problem, hipotesis, teori, taking samples, proof data distribution, analysis, result, dan yang terakhir ada conclusion. Selanjutnya untuk backgroundnya sendiri, percobaan ini berfokus pada analisis intensitas sinyal yang diterima pada perangkat receiver dari transmitter pada jarak 5 meter. Data hasil pengukuran ini nantinya akan kita bandingkan dengan model Z-test. Tujuan kami melakukan percobaan ini selain untuk membandingkan data hasil pengukuran dengan perhitungan teoritis, kami juga akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya untuk problemnya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, apakah daya terima sinyal akan sama pada 2 kondisi lingkungan yang berbeda? Dan yang kedua ada apa saja faktor yang mempengaruhi daya terima pada receiver. Selanjutnya untuk hipotesisnya sendiri, H0 di sini yaitu pada level of confidence 95%, transmitter dan receiver yang ditempatkan pada Masjid Kampus UGM dan Masjid Al-Mustadam atau Masjid Teknik UGM memiliki daya terima yang sama. Untuk H1-nya sendiri, transmitter dan receiver yang ditempatkan pada masjid kampus dan masjid teknik memiliki daya terima sinyal yang berbeda. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Mutiara. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai teori dasar dari gelombang radio sendiri, di mana gelombang radio merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Dan gelombang radio ini muncul ketika ada suatu objek bermuatan listrik yang dimodulasi, di mana frekuensinya akan dinaikkan sehingga dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Dan untuk spektrum elektromagnetik sendiri terdapat berbagai jenis radiasi, mulai dari radio, mikro, hingga sinar gamma sendiri. Dan perbedaan jenis radiasi ini disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Dan dapat dilihat di sini terdapat rentang frekuensi untuk gelombang radio yaitu dari rentang 30 Hz hingga 300 GHz. Dan pada percobaan yang kita lakukan, kita menggunakan LoRa yang berada pada rentang frekuensi 433 MHz sehingga dapat dilihat bahwa LoRa berada pada rentang frekuensi UHF atau ultra high frequency. Selanjutnya, dalam sistem komunikasi terdapat 2 perangkat yang kita gunakan, yaitu transmitter dan receiver. Di mana transmitter di sini berfungsi sebagai sinyal yang akan mengirimkan informasi melalui media transmisi seperti gelombang radio, dan sinyal ini akan dimodulasi seperti amplitude modulation. Kemudian di sini juga ada receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dipancarkan oleh transmitter, di mana sinyal yang diterima akan demodulasi oleh receiver untuk mengembalikan sinyal yang diterima ke bentuk aslinya, sehingga sangat erat hubungan antara transmitter dan receiver di sini dalam proses penerimaan dan pengiriman informasi. Di sini telah diberikan gambar berupa ilustrasi sederhana dari proses pengiriman transmitter ke receiver sendiri. Selanjutnya, dalam proses sistem komunikasi ini terdapat beberapa jenis gangguan yang terjadi. Yang pertama ada interferensi dan yang kedua ada noise. Yang mana interferensi sendiri adalah gangguan yang terjadi pada sinyal komunikasi yang disebabkan akibat adanya tumpang tindih antara sinyal-sinyal pada frekuensi atau jalur yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari internal maupun faktor eksternal lainnya. Kemudian yang kedua adalah noise, yaitu gangguan berupa fluktuasi acak pada sinyal yang tidak diinginkan. Sangat banyak yang dapat menyebabkan terjadinya noise ini. Salah satunya adalah noise thermal, di mana noise thermal ini dapat disebabkan oleh penggunaan perangkat lain saat proses pengambilan data, misalnya seperti laptop dan powerbank yang digunakan sebagai power supply dalam penggunaan transmitter dan receiver. Sehingga antara interferensi dan noise ini sendiri
sama-sama mempengaruhi sinyal yang dikirimkan, yaitu sama-sama menurunkan sinyal yang dapat mempengaruhi salah satu indikator, yaitu SNR atau signal to noise ratio, yaitu perbandingan antara daya noise dan daya sinyal sendiri, di mana jika daya noise yang semakin tinggi maka sinyal yang dihasilkan akan lebih kecil dan tentunya ini akan mempengaruhi terhadap sinyal yang diterima. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana sih cara kita menguji hipotesis tersebut dan juga menjawab pertanyaan-permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada empat langkah. Mungkin yang pertama adalah wiring transmitter and receiver using LoRa SX78 dan menggunakan Arduino. Dan selanjutnya kita melakukan pengambilan sampel di dua lokasi, yaitu Masjid Teknik sendiri dan juga Masjid Kampus UGM. Terus nomor 3, kita akan melakukan testing apakah data-data yang kami ambil itu terdistribusi normal menggunakan aplikasi Jamovi. Dan yang terakhir, kita menggunakan Z-test untuk mengambil kesimpulan hipotesis tersebut. Nanti kita bakal bahas wiring bagaimana sih transmitter dan receiver itu tersusun atas. Mungkin di sini ada dua contoh yang sudah kami buat. Pertama dari transmitter itu sendiri itu terdiri dari ESP32 dan juga LoRa SX78, dan ini akan disambungkan dengan power source merupakan power bank. Selanjutnya ini adalah receiver yang tersusun atas ESP32 dan LoRa itu sendiri, dan ini dihubungkan ke laptop sebagai power source dan juga sebagai media untuk menampilkan output itu sendiri. Dan output apa sih yang kami ambil dari percobaan ini adalah RSSI dan SNR. Mungkin SNR sudah disampaikan sama teman saya sebelumnya. SNR merupakan signal noise to ratio, yang merupakan itu perbandingan apakah sinyal tersebut kuat atau tidaknya. Dan RSSI, Received Signal Strength Indicator, itu merupakan teknik untuk pengambilan bahwa seberapa kuat itu sinyal dikirim, seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar final produknya, dan di sini dalam bentuk final produk secara langsung, mungkin bisa langsung kepada taking samples. Baik, di sini ada dua video bagaimana sih cara kami mengambil sampel-sampel tersebut. Kita melakukan pengambilan sampel tersebut pertama di Masjid Kampus UGM sekitar jam 10-an. Sejak 10 malam, bisa dilihat dari kondisi Masjid Kampus UGM ini sudah gelap, dan ini kita ngambil sekitar 1 jaman dan kami langsung pindah ke Masjid Teknik. Pengambilannya itu di sekitar jam setengah 12 malam. Kenapa kami berempat mengambil data di dalam waktu sangat larut? Karena kami berempat seberusaha mungkin untuk meminimalisir faktor-faktor noise yang bisa mempengaruhi daya tangkap receiver itu sendiri. Makanya kami menetapkan kita akan mengambil di waktu malam hari seperti itu. Dan kita bisa lanjut. Nah, inilah kita menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, Jamovi ini adalah aplikasi di mana kita bisa digunakan untuk menguji apakah data-data kita itu terdistribusi normal atau tidaknya. Dan ini merupakan data dari SNR dan juga RSSI dari Masjid Kampus UGM. Dan di sini juga sudah tertampilkan data-data dan deskriptif itu sendiri. Lalu bagaimana sih kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tuh terdistribusi dengan normal? Nah, ini juga merupakan sebelum saya lanjutkan mengapa kami bisa mengambil data itu terdistribusi normal, mungkin saya akan tampilkan kami berempat tampilkan kembali. Ini merupakan data SNR dan RSI dalam Masjid Teknik UGM seperti itu. Nah, jadi sebelumnya ini bagaimana skema kami memprofiling itu. Pertama kami berempat yakin bahwa data tersebut 95% normal terdistribusi, dan kita mendapati value sebesar 5%, yaitu sekitar 0,05. Karena terus bagaimana sih, kan dari deskriptif yang udah kami sampaikan, yang mana sih yang menjadi patokan bahwa ini tuh terdistribusi normal loh. Nah, kita menggunakan Shapiro-Wilk-Test. Jadi apabila di suatu data itu memiliki nilai lebih dari 0,05, maka itu tersebut terdistribusi secara normal. Mungkin nanti di slide sebelumnya teman-teman bisa lihat bahwa mungkin bisa mundur ke Masjid Teknik aja, bahwa di sini Shapiro-Wilk itu sebesar 0,202, dan satunya lagi pada RS itu sekitar 0,054, yang mana itu lebih dari 0,05. Maka secara kesimpulannya ini bahwa
data ini terdistribusi normal. Hal ini juga berlaku kepada Masjid Kampus UGM seperti itu. Mungkin bisa lanjut sama teman saya bagaimana langkah berikutnya. Jadi sesuai dengan rumusan yang telah kita tuliskan sebelumnya, di mana kita ingin mengetes -1 nilai daya terima sinyal antara Masjid Teknik UGM dan Masjid Kampus UGM itu apakah sama. Jadi langkah pertama adalah kita gunakan two sample test Z. Jadi asumsikan bahwa kedua min populasi antara di Masjid Kampus UGM dan Masjid Kampus Teknik itu akan sama. Nah, yang kedua adalah menghitung nilai Z yang sesuai dengan rumus yang telah disampaikan di sini. Yang ketiga adalah mencari nilai Z pada tabel. Selanjutnya. Nah, hasilnya bahwa jadi untuk RSSI itu sendiri kita bandingkan antara yang dari Masjid Kampus UGM dan Masjid Teknik UGM, kita dapatkan nilai Z kita itu minus 4,78. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nilai 4 lebih dari 4 itu mendapatkan probabilitas yang sangat kecil teman-teman. Sedangkan P value kita yang kita yakinkan bahwa itu sebesar 5% yaitu mendapatkan nilai Z sebesar minus 1,96, yang artinya Z ini melewati batas dari critical value kita. Yang artinya maka menolak H0. Begitupun juga untuk si SNR itu sendiri. SNR juga mendapatkan nilai Z sebesar minus 2,56, yang artinya melewati dari batas critical value yaitu minus 1,96. Selanjutnya. Nah, kami telah mengobservasi beberapa faktor-faktor yang ada di lingkungan ketika kami mengambil data. Jadi faktor pertama adalah dari faktor fisik lingkungan. Yang pertama, material bangunan. Material bangunan itu sendiri, jadi misalnya teman-teman amati observasi ketika di Masjid Kampus UGM itu mempunyai ubin berbahan marmer, sedangkan di Masjid Teknik UGM itu menggunakan bahan batu alam. Itu berbeda karena daya pantul hasil dari sinyal itu yang lebih baik itu di Masjid Teknik UGM. Kemudian dari struktur bangunan itu sendiri, kalau misalnya teman-teman amati, semakin tinggi suatu receiver atau transmitter itu berada, maka semakin nilai sinyal itu diterima dengan baik. Nah, sedangkan di Masjid Kampus UGM itu lebih tinggi teman-teman daripada di Masjid Teknik UGM. Yang ketiga itu adalah kelembapan. Jadi pada saat kami mengambil tes itu yang sekitar pukul 10 di Masjid Kampus ya teman-teman. Jadi Masjid Kampus itu baru saja selesai hujan, sehingga kelembapan di Masjid Kampus UGM itu lebih besar dibandingkan di Masjid Teknik UGM yang kami ambil sampel 1,5 jam setelahnya. Kemudian dari keadaan ruangan, kalau keadaan ruangan itu sendiri, kalau teman-teman amati keadaan ruangan mana yang paling tertutup teman-teman, yang lebih tertutup dibanding yang lainnya, yaitu Masjid Teknik. Betul, Masjid Teknik UGM. Nah, untuk selanjutnya adalah suara hewan. Nah, suara hewan ini teman-teman, kalau teman-teman amati misalnya di Masjid Kampus UGM dan Masjid Teknik UGM itu berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman jam 12 malam nanti tiba-tiba datang nih di masjid. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar suara jangkrik itu di Masjid Teknik UGM. Sedangkan kalau misalnya teman-teman tiba-tiba dengar suara tokek, nah itu berarti di Masjid Kampus UGM. Nah, kemudian ada faktor jaringan. Nah, faktor jaringan itu sendiri kan kami itu mengambil observasi dengan menggunakan 3 perangkat, yaitu laptop, powerbank, dan juga dari wifi. Laptop, powerbank, dan juga handphone. Nah, handphone ini digunakan untuk menghasilkan wifi yang akan disambungkan ke laptop. Nah, laptop ini kan digunakan untuk sebagai output ya. Nah, sebagai output. Nah, pastinya nantinya ada interferensi jaringan dari situ. Yang kedua adalah thermal noise. Thermal noise itu berasal dari internal dari LoRa itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian ada 3 yaitu faktor perangkat. Nah, faktor perangkat kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan antara sinyal receiver dan antara antena receiver dan antena transmitter. Sedangkan mungkin adanya human error sehingga posisi antena itu tidak sesuai segaris lurus itu. Yang kedua adalah ya posisi antena transmitter dan receiver. Selanjutnya beginilah, apakah Prof Hanung mau bertanya? Disebabkan karena Prof Hanung tidak ada di sini, kami lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.